peringatkan kepada umatnya. Kapan ada setelah nanti gak lama kemudian lalu pulang lalu ada turun surat ke-74 Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Itu ayat keduanya. Bangkit, qum fa'anzir, berikan peringatan. Ya. Nah, itu ada perintah, udah disuruh nyampein kepada orang-orang. Tapi sebelum Al-Muddathir turun surat 73 sebelumnya. Itu surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, bangkit min laila illa qalila, dari sebagian malam kecuali cuma sedikit. Suruh ngapain? Bangun malam. Kapan? Nisfahu, setengah malam, awinkus minhu qalila, atau kurangin sedikit. Makanya kadang ada orang bilang, yuk kita hebat dengan cara mengikuti Nabi. Tapi Nabinya tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun. Beda tidak? Tipis ya bedanya ya, tapi ngepek gitu. Dan salah satunya, lihat, ini jauh sebelum Isra Mi'raj, Nabi dapat PR di usia 40 tahun, mengajarkan tauhid ke seluruh dunia di tempat yang tidak bertauhid. Sekeliling Ka'bah 360 patung berhala, banyak perbudakan, wanita diperjualbelikan, anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ketika pertama nyampein, yang percaya cuman sahabat, istri, sama anak kecil 4 orang doang. Tapi tahu-tahu dapat PR ngajarin tauhid ke seluruh dunia. Bekalnya apa? Malah Allah suruh tahajud dulu kamu. Cobain tahajud, cobain beneran, bismillah. Kata Kiai Haji Arifin Ilham almarhum, semoga Allah merahmati beliau, orang ahli tahajud itu nanti Allah berikan yang namanya haibah jalaliyah. Seperti wibawa, aura, karisma, Allah jadikan ada kecintaan kepada orang itu datang dari keagungan Allah. Sehingga misalkan 2 orang ngomong hal yang sama, plek persis sama omongannya, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu gak pernah tahajud, akan Allah jadikan, kok orang pengen ngedengerin orang yang itu ya, padahal perasaan udah pernah dengar dari yang lain. Dan juga yang ngomong juga misalkan masih muda pun bisa jadi dia ahli tahajud ya. Yang kedua tadi apa setelah doa? Tanda tangan punten misalkan. Nabi ngedidik sahabat sampai jadi hebat, pernah mukul gak? Hah? Enggak. Punten saya jawab ya. Kalau kepada sahabat pernah mukul ya. Ada yang pernah dijewer. Ibnu Abbas ikut Nabi, ikut sholat malam di sebelah kiri masbuknya, dijewer sama Nabi, ditarik kupingnya, dipindahin ke kanan. Atau mungkin riwayat ini lebih terkenal ya, menjelang Nabi akan wafat kan beliau pernah bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku hari ini juga. Ada yang angkat tangan gak? Ada. Terus berkata, wahai Rasul, aku perutnya pernah kena pukul olehmu pakai tongkat. Kata Nabi, balas sekarang juga. Waktu aku kena pukul aku gak pakai baju. Nabi buka pakaian atasnya, kelihatan perutnya diganjel, batu menahan lapar. Cuman pertanyaannya, orang itu akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Meluk, berarti tahu riwayat ya. Soalnya tadi ya, ketika beliau udah benar-benar jadi teladan, padahal ada yang pernah kena fisik, tapi karena teladan, dicintai, dikagumi, gak pernah ada yang marah pada beliau, dendam dan benci. Kata guru bahasa Arab saya, ada misalkan ayat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat 25 Al-Furqan ayat 74. Ya, kata imam di situ artinya betul pemimpin. Tapi kata guru bahasa Arab saya, kata imam itu satu akar kata dengan pola katanya. Pola tahu kalau ngejahit ada polanya, tinggal diikutin kan. Kalau nggak ada polanya kan bingung. Potong kemana, ke kiri, ke kanan, berapa senti bingung. Ya, pola. Nah, Nabi gitu. Dan uniknya lagi, surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Diterusin ayatnya panjang. Tapi di ayat itu ada nasihat. Kalau dikhawatirkan istri berperilaku nusius, pembangkang, ada 3 caranya. Disuruh apa?
Satu, nasehatin yang baik. Nasehat gak mempan. Cara yang kedua apa? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Dia pindah ke sofa, masih di rumah sendiri ya. Jangan malah pindah ke rumah janda kemana, bukan ya. Bukan ya. Tinggalkan dari tempat tidurnya. Yang ketiga, boleh dipukul. Tapi ada aturan ketat tentang itu ya. Gak boleh di wajah, gak boleh ninggalin bekas dan mengancam jiwa, gak boleh. Tapi uniknya, kalau ke istri dan anak-anaknya, Nabi gak pernah mukul. Kenapa? Karena baru nyampe di tingkatan nasihat aja, udah kena ke hati orang. Punten, mungkin kita mah soleha mah soleha, tapi punten, mungkin belum jadi teladan ya. Pak, nanti bilangin ke Pak Gurunya, boleh ke beberapa sekolah ya. Nanti wali kelas masuk ke tiap kelas, kasih selembar kertas ke setiap anak-anak. Kasih waktu 5 menit, bilang ke anak-anak, nah, itu ada kertas putih kosong, silakan tuliskan keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tua kalian. Silakan. Udah pernah dicoba nih di beberapa sekolah, tahu apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, itu setengah jam juga anak-anak masih ngelamun, apa bagusnya si papa, bagusnya si ibu ya. Beneran. Pengen nulisin, berpikir keras, nengok, nunduk ke bawah, ini masih dicubit, masih biru tadi malam, masih anget ya. Kaki masih ada bekas kemoceng ya. Walaupun ada sedikit tapi ya, anak yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Ada. Dan ketika dilihat kualitas anaknya, lebih beradab, lebih rajin belajar, orang tuanya di masyarakat juga jadi tokoh, jadi teladan. Ya. Ketika anak udah kagum sama orang tuanya, bismillah. Ya kan kadang kita kurangnya itu ya. Soleh-solehai, tapi yuk dorong, yuk jadi orang tua yang mengagumkan, bismillah. Karena doa dapat, keteladanan dapat, sisanya tinggal bicara teknis. Anak umur berapa bicaranya gimana dan yang lain-lain. Dan kan kadang kan kita kan Masya Allah ya, ini menurut profesor ini menurut ini menurut dia jadi teladan. Nih Bu, anak ibu main handphone melulu, diambil, ngambek gak? Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Koreanya datang ke Serpong, ngambil handphone anak ibu, marah gak handphone yang diambil idolanya? Dia jadi idola, yuk. Sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Kok gak ada waktu? Yuk jujur-jujuran. Ada survei pernah saya baca, sehari manusia megang handphone itu 313 kali dalam sehari, rata-rata. Meskipun cuma turun dari motor, ngecek 2 detik, kantongin lagi, ya. Ternyata nggak ada WA, kantongin lagi. Ada lagi kadang dari grup gibah, ya, kadang-kadang, ya. Kalau sudah jadi, yuk. Dan dalam sehari, rata-rata ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Megang handphone itu 5 jam dalam sehari. Dan kadang lebih dari, bahkan bisa hampir semuanya nggak jadi manfaat, cuma jadi ketawa, udah scroll, lucu, scroll lagi, yang ini juga lucu, udah, tahu-tahu habis berjam-jam. Coba misalkan nonton kajian, sukanya masak ya sok, atau hobi masak, sukanya apa olahraga ya, nggak olahraga, tapi sibuk berkarya, bismillah, jadi orang tua yang mengagumkan. Doanya dapat, keteladanan dapat, sisanya urusan ya. Sisanya ya udah tinggal Allah ya. Tapi yang bisa kita lakukan itu, karena kadang nggak melulu dari orang tua ya. Kadang nggak melulu dari anak. Tapi ya udahlah. Dan tugas kita kan melayakan diri kita di hadapan Allah. Ingat ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir membangun rumah anak yatim di surat Al-Kahfi, kan kata Allah, wa kana abuhuma sholihah, dan karena bahkan orang tuanya soleh di sini. Lebih tepatnya ayahnya bahkan di sini, ya. Tidak diceritakan anaknya soleh atau tidak, tapi ketika Allah ridho dengan kesolehan orang tuanya, lihat. Mereka ngebangun rumah, kita ngebangun rumah, yang bangun tukang. Anak yatim itu ngebangun rumah, yang ngebangun 2 orang nabi disuruh ngebangun rumahnya anak yatim itu. Karena ayahnya soleh. Ada 17 percakapan tentang orang tua sama anak di dalam Al-Quran. Ada 17. Satu adalah percakapan antara ayah, ibu dengan anaknya. 1. 2 adalah percakapan ibunya saja dengan anaknya saja. Yang 14 adalah percakapan antara ayahnya dengan
kebanyakan ibu-ibu ya kerja ayahnya nggak apa-apa. Tapi emang berarti jangan sampai ada orang tua atau ayah yang tiap bulan yang penting udah ngasih duit, tolong ya ma anak kita harus soleh-soleha, itu gimana ceritanya? Ya seperti itu ya. Ambil salah satu contoh percakapan orang tua sama anak. Surat kedua Al-Baqarah ayat 133. Ini percakapan antara ayah dengan anak-anaknya. Menceritakan ketika Nabi Yakub alaihissalam akan wafat. Nah, beliau kan raja, ngumpulin anak cucu. Kira-kira kita punya kakek raja menjelang wafat, ngumpulin anak cucu. Kira-kira mau ngapain? Bagi warisan, ya. Tapi ternyata kata ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bertanya satu hal saja, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Tauhid yang ditanya. Punten, gak peduli kalian nanti mau jadi apa aja, kalian nyembah Allah, kumpul lagi kita di surga. Allah yang jaga meskipun aku mati duluan. Ya. Tapi kalau misalkan dari tadi anak ke satu perusahaan, anak kedua rental mobil, anak ketiga apartemen, tapi gak pada nyembah Allah, punten ya, gimana ya? Atau surat 31 Luqman, nasihat pertama dari sekian banyak nasihat yang baik, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, ayat 13-nya. Jangan sekutukan Allah, bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang amat sangat besar. Tauhid lagi ternyata yang paling pertama. Tapi doa dan keteladanan itu dulu lah ya, isi kepanjangan. Ini bisa jadi satu judul lagi soalnya harus ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup?